Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan laporan hasil orientasi P3K yang berjudul Rencana Aksi Perubahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Perkenalkan, nama saya Sri Kristiana Dewi dengan NIP 191032024212014. Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas Unit Kerja SD Negeri 2 Tuk Mudal. Untuk slide yang pertama, saya akan memaparkan tentang latar belakang. Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN disebutkan bahwa pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada slide yang kedua, saya akan memaparkan tentang maksud dan tujuan serta waktu dan tempat. Yang pertama adalah maksud. Maksud di sini memiliki kegiatan orientasi P3K, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi, serta mengenal tugas dan fungsi ASN, serta nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Selanjutnya, yang keduanya, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya, yang itu tujuan. Tujuan memiliki 2 poin. Yang pertama, tujuan umum. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan umum diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat memahami nilai dan etika instansi pemerintah, serta dapat melaksanakan tugas dan fungsi ASN menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Yang selanjutnya, tujuan khusus yang keduanya, yang pertama, sebagai pembiasaan siswa untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan menulis. Yang kedua, untuk memotivasi diri dalam keterampilan numerasi. Yang ketiga, sebagai pembiasaan dalam menerapkan kebersihan lingkungan sekolah. Lalu yang keempat, meningkatkan sikap saling menghargai dan peduli antar teman. Selanjutnya, yang ketiga, poin waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 28 Februari dengan metode blended learning bertempat di instansi mengajar SD Negeri 2 Tuk Mudal. Selanjutnya, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon yang meliputi visi serta misi. Adapun visinya, pemerintah Kabupaten Cirebon dapat terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya sejahtera, agamis, maju, dan aman. Lalu misinya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, adat, istiadat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah
daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas ekonomi. Slide berikutnya adalah STOK Pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sini adalah Badan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, nilai dan etika OPD Renstra Pendidikan SD Negeri 2 Tuk Modal secara rencana 5 tahun dari tahun 2024 sampai tahun 2029 yang meliputi visi, misi, tujuan, serta peningkatan penggunaan teknologi untuk pengembangan pembelajaran kebijakan program dan kegiatan pendidikan. Dengan demikian, Renstra ini disusun secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan, memanfaatkan kondisi, potensi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan pada akhirnya dapat mempersiapkan sikap akuntabilitas kinerja yang bertumpu pada pencapaian keberhasilan KBM dan PBM. Selanjutnya adalah visi dan misi sekolah, serta moto dan tujuan beserta strateginya. Selanjutnya adalah stok OPD atau unit kinerja. Di dalamnya ada stok OPD Dinas Pendidikan. Selanjutnya adalah stok OPD unit kerja dari SD Negeri 2 Tuk Modal. Slide selanjutnya adalah tugas dan fungsi P3K berdasarkan kewajiban P3K sesuai dengan pasal 23 yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu permasalahan yang diangkat untuk rencana Renstra tahunan yang pertama, kurangnya minat baca siswa diawali dengan kelas rendah sampai dengan kelas tinggi. Yang kedua, kurangnya penggunaan platform pembelajaran. Yang ini bertujuan untuk peserta didik dapat termotivasi untuk belajar membaca. Lalu guru juga dapat memahami lebih mendalam tentang platform pembelajaran. Berikut adalah matrik hasil pembelajaran kontrak program 5 tahunan. Tahun pertama, membuat modul ajar dengan berbagai platform pembelajaran. Ini tujuannya adalah guru dapat memahami lebih mendalam lagi tentang berbagai platform pembelajaran. Contohnya media pembelajaran Canva. Ini kita aplikasikan dalam membuat rencana modul ajar. Salah satu contohnya seperti ini. Nah, indikatornya, guru dapat memahami lebih mendalam lagi tentang bagaimana cara penggunaan media Canva untuk membuat modul ajar yang menarik. Lalu waktu perolehannya biasanya 1 kali dalam setahun, dimulai dari semester ajaran baru secara rutin dari tahun 2024 sampai tahun 2029. Selanjutnya, kedua, meningkatkan minat baca. Tujuannya agar peserta didik termotivasi untuk belajar membaca. Lalu, indikator pencapaiannya memberi motivasi untuk belajar membaca. Nah, biasanya waktu perolehannya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilakukan secara rutin dari tahun 2024 sampai tahun 2029. Selanjutnya, program yang ketiga,
yaitu membuat papan hiasan kelas yang menarik berupa papan absensi kelas, poster, hasil karya, dan media belajar lainnya. Dengan tujuan peserta didik dapat termotivasi untuk berangkat ke sekolah, peserta didik juga dapat membiasakan disiplin. Selanjutnya indikatornya, membiasakan peserta didik untuk masuk ke sekolah dan memberikan data peserta didik yang tidak masuk di sekolah. Waktu perolehannya biasanya dilakukan 1 kali dalam setahun, dimulai dari ajaran baru secara rutin dari tahun 2024 sampai 2029. Selanjutnya adalah matrik kerja yang keempat, yaitu menggunakan berbagai platform media pembelajaran untuk hasil pelajaran siswa atau evaluasi. Tujuannya meningkatkan hasil belajar siswa dan untuk lebih semangat lagi. Indikatornya bisa meningkatkan belajar melalui aplikasi pembelajaran course, code, Wordwell, dan lainnya. Biasanya ini dilakukan perolehannya 2 kali dalam 1 bulan secara rutin dari tahun 2024 sampai 2029. Berikut adalah pembelajaran penggunaan media abstrak menjadi nyata. Kegiatan yang kelima, membiasakan peserta didik untuk budaya makan sehat, membawa bekal dari rumah, dan membuat kerajinan sederhana menggunakan sampah plastik yang biasa disebut dengan eco-brick. Nah, tujuannya ini peserta didik mampu memanfaatkan sampah di lingkungan sekolah. Lalu indikatornya, membiasakan peserta didik membudayakan membawa makanan dari rumah, serta membuat kerajinan sederhana yang terbuat dari sampah plastik berupa eco-brick. Biasanya untuk eco-brick waktu perolehannya 1 kali dalam setahun, dimulai di akhir ajaran baru secara rutin dari tahun 2024 sampai tahun 2029. Selanjutnya adalah penutup, simpulan, dan saran. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai estetika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon yang kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercipta secara optimal dan bisa berjalan dengan baik. Banyaknya pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi, kami sebagai penyemangat kami melaksanakan tugas di instansi kami untuk semakin lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi sangat bermanfaat bagi kami serta rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan diadakan kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan terhadap kemajuan bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon dan bisa melaksanakan semua tugas sebagai aparatur sipil negara dengan baik, yaitu sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Saran saya adalah sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi ini untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil kerja yang optimal dan kemajuan pendidikan anak Indonesia guru hebat, Indonesia kuat, dan akan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Sekian laporan orientasi P3K yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.